Selamat bertemu kembali kepada siswa-siswi Ibu kelas 7. Kali ini kita bertemu kembali di materi bab 4, yaitu persamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kali ini kita masuk kepada bagian yang kedua ya nak ya. Sebelum masuk kepada pertidaksamaan linear satu variabel, kita masuk dulu kepada pengertian ketidaksamaan. Kita perhatikan contoh berikut ini. Ali memperoleh nilai 80 untuk penyelesaian ulangan harian 1 matematika dan Tuti memperoleh nilai 70 untuk penyelesaian ulangan harian 1 matematika. Jadi kita bisa perhatikan bahwa nilai yang diperoleh Ali lebih besar daripada nilai yang diperoleh Tuti. Kalimat tersebut kita bisa tuliskan ke dalam bentuk yang mempunyai unsur tanda ketidaksamaan. Saya tuliskan menjadi 80 lebih besar daripada 70. Ketidaksamaan merupakan suatu pernyataan yang menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Perhatikan tanda-tanda ketidaksamaan berikut ini. Kalau kamu nanti suatu saat berjumpa dengan materi matematika, soal matematika, soal cerita yang berkaitan dengan kurang dari, kamu bisa menggunakan simbol lebih kecil ya nak ya. Yang berkaitan dengan lebih dari atau mengeluarkan kalimat ada kata-katanya yaitu lebih dari, kamu bisa menggunakan simbol lebih besar ya nak ya. Kalau nanti ada kamu baca di wacananya, di kalimatnya itu tidak lebih dari, kamu bisa menggunakan lebih kecil atau sama dengan. Menyatakan tidak kurang dari, kamu bisa mengubah penulisan kalimatnya itu menjadi lebih besar atau sama dengan ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi yang berikutnya. Kalimat terbuka yang menyatakan hubungan ketidaksamaan lebih kecil atau lebih besar atau lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan disebut dengan pertidaksamaan. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat 1. Perhatikan contoh-contoh pertidaksamaan berikut ini. Oke. X kurang 3 lebih kecil sama dengan 5. Pertidaksamaan X kurang 3 lebih kecil sama dengan 5, dia mempunyai satu variabel yaitu variabel X. Kemudian variabel X ini kita perhatikan tidak ada dinyatakan pangkat berapa. Kalau tidak ada dinyatakan pangkat berapa, otomatis dia itu pangkat 1 ya nak ya. Punya satu variabel dan variabel itu berpangkat 1. Jadi X kurang 3 lebih kecil daripada 5 ini memenuhi syarat menjadi pertidaksamaan linear satu variabel. Oke. Kemudian contoh yang berikutnya, A lebih kecil atau sama dengan 1 kurang 2B. Di sini variabelnya itu ada dua nak, yaitu variabel A dan variabel B. Sementara pertidaksamaan linear satu variabel syaratnya adalah hanya mempunyai satu variabel saja. Ini sudah mempunyai dua variabel. Jadi pertidaksamaan ini tidak memenuhi syarat menjadi PT/LSP. Kita perhatikan contoh yang berikutnya, X kuadrat kurang 3X lebih besar sama dengan 4. Di sini ada variabelnya memang variabel X saja ya nak ya. Ini variabel X. Di sini variabel X. Di sini variabel X-nya pangkat 1 ya nak ya. Kalau tidak ada nampak pangkatnya berarti otomatis pangkat 1. Tetapi di sini variabel X-nya pangkat 2. Sementara pada pertidaksamaan linear satu variabel syaratnya adalah variabelnya itu tidak boleh berpangkat lebih dari 1. Oke, jadi X kuadrat kurang 3X lebih besar atau sama dengan 4 tidak memenuhi syarat. Nih, bukan. Tidak memenuhi syarat menjadi merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Kita perhatikan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Cara seperti ini juga sudah kita lakukan sewaktu pada materi persamaan terdahulu ya nak ya. Kita substitusikan istilahnya, kita masukkan istilahnya. Kita gantikan variabel itu satu persatu dengan bilangan-bilangan yang berbeda ya. Kita ambil contoh di sini pertidaksamaannya adalah 6X kurang 4 lebih besar daripada 10. Apa arti 6X kurang 4? Di ruas kiri itu terdapat 6X kurang 4, di ruas kanan terdapat konstanta saja 10. Jadi arti 6X ini adalah 6 kali X. Jadi nanti tergantung dengan bilangan variabel X ini kamu ganti dengan bilangan berapa saja. Dikalikan dulu dengan 6, baru dikurangkan 4. Apakah hasilnya itu lebih besar daripada 10? Kalau hasilnya ternyata lebih besar daripada 10, maka pernyataanmu itu benar. Oke. Tetapi kalau tidak, pernyataanmu berarti salah. Kita masukkanlah yang pertama. Oke, jika variabel X-nya kita gantikan dengan 1, maka
6 itu dikalikan dengan 1. 6 kali 1 kan 6. Kalau kamu bertemu dengan operasi hitung perkalian, kamu bertemu dengan operasi hitung pengurangan, operasi hitung perkalian dahulu yang kamu kerjakan. Karena itu salah satu prosedur di matematika lebih kuat perkalian daripada pengurangan. Jadi 6 dikali 1 6, 6 dikurang 4 2. 2 itu apakah lebih besar daripada 10? Salah. Oke, pernyataanmu salah. Begitu juga jika diganti variabel X-nya dengan 2. 8 lebih besar daripada 10. Pernyataanmu juga salah. Berikutnya, kita ganti variabel X-nya itu dengan 3. Oke, kita ganti variabel X-nya dengan 3, ya. Pernyataanmu itu bagaimana? Benar. Ternyata 14 itu lebih besar daripada 10. Oke. Kemudian kita gantikan lagi dengan variabel X-nya, kita gantikan dengan bilangan 4. 6 kali 4 24, 24 kurang 4 20. Apakah 20 itu lebih besar daripada 10? Benar, pernyataanmu itu benar. Kemudian kita gantikan variabel X-nya itu dengan 5, dengan bilangan 5 menghasilkan 6 kali 5 30, 30 dikurang 4 itu 26, 26 itu apakah lebih besar daripada 10? Ternyata benar. Dan seterusnya dapat kita lihat, jika kamu masukkan variabel X-nya itu 3, 4, 5, pernyataanmu jadi benar. Jadi karena pernyataanmu itu jadi benar, otomatis 3, 4, 5 itu menjadi himpunan penyelesaiannya. Nah, tetapi jika kita masukkan bilangan yang lain, misal kita masukkan 6, itu benar juga nanti. Nah, kamu masukkan 7, cobalah, benar juga. Kamu masukkan yang lainnya juga lebih dari 7, itu benar. Jadi bisa dikatakan penyelesaian untuk pertidaksamaan linear ini bukan satu, bukan tunggal. Kamu harus ingat perbedaan penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Pada materi yang terdahulu, penyelesaian persamaan linear satu variabel itu tunggal, nak. Hanya itu aja jawabannya, tidak ada yang lain. Sementara kalau penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel itu tidak tunggal. Nah, bisa lebih dari satu, tetapi bisa juga tunggal. Oke, tapi itu tidak tunggal juga bisa gitu. Di situ perbedaan penyelesaian persamaan linear dengan pertidaksamaan linear. Jadi kamu perhatikan sini. Kamu masukkan 3, 4, 5 tadi kan pernyataannya jadi benar. Masukkan dia menjadi himpunan penyelesaian. Ternyata jika dimasukkan pun bilangan yang lain dia itu benar. Sehingga di sini penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabelnya Ibu kasih tempat lagi untuk jawaban yang lain gitu dengan tanda titik 3. Tanda titik 3 di sini artinya adalah masih bisa dimasukkan bilangan yang lainnya. Pengganti variabel dari suatu pertidaksamaan linear sehingga menjadi kalimat yang benar itu disebut sebagai penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya, suatu pertidaksamaan dapat dinyatakan ke dalam pertidaksamaan yang ekuivalen ya. Nah, simbol ekuivalen ini kamu ingat ya, nak ya, karena ini akan dipakai sampai pada jenjang perguruan tinggi ya. Dengan cara sebagai berikut. Istilah menyatakan ke dalam bentuk ekuivalen ini juga sudah kita bahas kemarin pada pada sesi persamaan linear satu variabel ya, nak ya. Beberapa, tetapi tidak semuanya. Di awal juga sudah Ibu ingatkan sama kamu bahwa materi pertidaksamaan linear satu variabel ini alurnya itu lebih kompleks nak ya dibanding dengan persamaan linear satu variabel. Kita perhatikan yang A. Menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. Kenapa di sini dikeluarkan istilah tanpa mengubah, tidak mengubah? Oke. Perbedaan pertidaksamaan linear dengan persamaan linear pada penyelesaiannya adalah pada persamaan linear itu kan menggunakan tanda ketidaksamaan sama dengan. Jadi jawabannya tunggal, nak. Tetapi pada pertidaksamaan linear itu tanda ketidaksamaannya bisa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Itu jawabannya tidak tunggal. Walaupun nanti pada suatu momen bisa juga tunggal, tetapi bisa dikatakan itu tidak tunggal. Jadi karena tidak tunggal, tanda seperti ini dia bisa berubah arah, berubah tanda. Jadi nanti kalau di soalnya kamu bertemu kepada tanda seperti ini di awalnya, kemudian dalam penyelesaianmu kamu ternyata mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang negatif. Oke, itu tandanya wajib kamu ubah. Nah, itu aja yang mesti kamu ingat di sini anak ya. Kemudian kita perhatikan contoh yang pertama.
Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4x kurang 2 lebih besar daripada 3x tambah 5 dengan x variabel pada himpunan bilangan caca. Jadi di sini juga selain penyelesaian soalnya, kamu juga harus konsentrasi hati-hati kepada variabelnya itu terdapat pada himpunan apa. Kalau soal nomor 1 ini variabelnya terdapat pada himpunan bilangan caca. Berarti kamu harus ingat bahwa bilangan caca itu dimulai dari mana saja? Dimulai dari bilangan berapa saja? Bilangan caca dimulai dari 0 ya nak ya, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu harus kamu perhatikan. Walaupun cuma 2 baris ini nak soalnya, harus teliti kamu memperhatikannya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Tuliskan dulu pertidaksamaannya. Kemudian ekuivalen, simbolnya itu kau jangan lupakan. Kemudian kita tulis, apa tahapan yang pertama mau kita lakukan? Tahapan pertamanya adalah kedua ruas ditambah 2. Kenapa kedua ruas ditambah 2? Kita konsentrasi mau menolkan negatif 2 ini. Karena dia negatif, berarti kalau supaya dia 0, itu kita tambahkan dengan 2. Kalau tambahkan 2 kan berarti positif 2, lawannya. Negatif itu lawannya positif. Nanti kalau suatu saat kamu ketemu sama positif, berarti harus kamu kurangkan. Oke? Karena dia kedua ruas ditambahkan, maksudnya kedua ruas itu berarti ruas kiri dan ruas kanan. Seperti inilah dia. Ruas kirinya ditambahkan 2, ruas kanannya ditambahkan 2. Oke, penulisannya juga harus kamu letakkan di dekat dengan teman yang sejenis. Oke, kedua ruas ditambahkan 2 itu kan konstanta. Berarti tuliskan dia di dekat ini. Nah, ini juga tuliskan dia di dekat positif 5-nya. Oke, negatif 2 tambah 2 itu adalah sejenis. Sama-sama konstanta, positif 5, positif 2 itu sejenis sama-sama konstanta. Negatif 2 tambah 2 itu 0, positif 5 tambah positif 2 itu 7, 4x tambah 0 itu 4x, 3x tambah 7 itu tetap 3x. Lalu kita apakan? Apakah sudah selesai penyelesaiannya belum? Oke, variabel 3x yang di sebelah kanan ini harus kita nolkan juga. Caranya bagaimana? Yaitu 3x positif kan, berarti kedua ruas dikurang 3x, dua ruas nak. Oke. Ya, sama-sama kamu lihat. Oke. 4x kurang 3x itu sejenis, 3x kurang 3x itu sejenis, 4x kurang 3x itu sama artinya adalah 4 kurang 3. Berarti 1x kan. 3x kurang 3x 0. Kita pindahkan ke slide berikutnya. 1x lebih besar daripada 0 tambah 7. 1x itu nak, pada penulisannya cukup kamu tuliskan aja dengan X. Kemudian 0 tambah 7 itu 7. Oke. Apakah sudah selesai? Penyelesaianmu sudah. Kenapa dikatakan sudah selesai? Karena variabel X-mu itu koefisiennya sudah positif 1. Jika kamu menyelesaikan pertidaksamaan atau persamaan linear gitu. Kalau ini simbolnya pertidaksamaan ya nak, karena tanda ini ketidaksamaan. Kalau kamu menempatkan variabel berbeda ruas dengan konstanta dan variabel itu koefisiennya sudah positif 1, berarti dia itu sudah selesai penyelesaiannya untuk tahap pertama kan kayak gitu. Jadi di sini coba perhatikan sudah berpisah tempat, sudah terpisah tempat antara yang ada variabel dan ada konstanta. Untuk saat ini ibu buat yang ada variabel di ruas kiri, yang ada konstanta saja di ruas kanan. Bisakah yang ada konstanta saja di ruas kiri, yang variabel saja di ruas kanan? Bisa nak, tidak ada masalah. Yang penting mereka berbeda tempat. Oke. Kemudian yang ada variabelnya di sini kan variabel x kan nak. Oke. Dia positif 1 koefisiennya. Tidak nampak sama kita berarti positif 1. Sudah selesailah dia. Tetapi karena ini bukan persamaan linear, ini merupakan penyelesaian pertidaksamaan linear, ada lanjutannya. Oke, perhatikan garis bilangan berikut ini. Karena apa? Karena bilangan yang lebih besar daripada 7 itu bukan 1, bukan tunggal jawabannya. Oke, ibu sudah ulang-ulang tadi itu di awal ya nak ya. Kita perhatikan garis bilangan berikut ini. Oke, 1, 2, 3 seperti ini. Kalau seperti ini kamu bisa ambilnya nanti nak dari GeoGebra. Kamu ketik aja di internet, nak GeoGebra muncul dia nak ya. Kamu bisa belajar juga dengan aplikasi GeoGebra. Oke. Jadi mana dia bilangan yang lebih besar daripada 7? Kalau dikatakan bilangan yang lebih besar daripada 7, 7-nya tidak boleh diikutkan lagi. Jadi lebih besar daripada 7 dan lebih besar daripada 7 dan merupakan bilangan apa? Bilangan caca. Sehingga jawabannya ini. Tuh ya nak ya. Karena nilai X yang memenuhi adalah bilangan caca yang lebih besar dari 7, maka himpunan penyelesaiannya adalah 8, 9, 10. Kita perhatikan soal berikutnya.
Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kurang 1 lebih kecil dari 7 dengan x variabel pada himpunan bilangan cacat juga. Kebetulan sama. Ya, tipe penyelesaiannya ekuivalen dengan seperti ini. Apa yang mau kita lakukan? Ini, nah, negatif 1 yang di ruas kiri ini, ya. Sehingga kedua ruas ditambahkan 1. Karena dia negatif, ditambahkan dengan yang positif. Nih, kedua ruas kanan, ruas kiri dan ruas kanan. Negatif 1 tambah 1 itu 0. 7 tambah 1 itu 8, sama-sama sejenis. Ini dia hasilnya. Oke. 2x tambah 0 itu 2x. Ini dia hasilnya. Apakah sudah selesai penyelesaian pertidaksamaan linearmu? Belum. Kedua ruas dibagi positif 2. Ingat ya, nak. Tadi istilah ekuivalen di slide sebelumnya, ya. Karena kedua ruas dibagi dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaannya ini tidak berubah. Ini, nak, tanda ketidaksamaannya. Ini. Nih, lebih kecil ini tidak berubah. Ini dia. Masing-masing dibagi 2, positif 2. 2x dibagi 2, 1x, x. 8 dibagi 2, 4. Apakah sudah selesai? Sudah selesai. Tetapi karena dia penyelesaian pertidaksamaan, berarti ada lanjutannya. Ini dia tadi kan? Perhatikan garis bilangan berikut. Bilangan yang lebih kecil daripada 4. Kamu ingat tadi soalnya ini bagaimana? X-nya ini variabel apa? X-nya adalah merupakan variabel himpunan bilangan caca. Kita buat dulu. Oke, ini dia garis bilangannya. Jadi garis bilangannya Ibu batasi hanya sampai 0 karena bilangan caca itu dimulai dari 0. Sementara kalau dia lebih kecil daripada 4 itu tidak boleh lagi diikutkan karena lebih kecil. Kecuali kalau soalnya adalah X lebih kecil atau sama dengan 4, 4-nya diikutkan. Tetapi kalau penyelesaiannya adalah X lebih kecil daripada 4, 4-nya itu tidak diikutkan. Sehingga ini dia jawabannya, nak, ya. Oke, makanya himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kurang 1 lebih kecil daripada 7 dengan x variabel pada himpunan bilangan caca adalah ini aja, 0,1,2,3. Tidak boleh ditulis dengan koma titik 3 karena koma titik 3 itu maksudnya adalah masih ada jawaban yang lain. Kalau ini enggak, cuma ini aja jawabannya, nak. Kita perhatikan contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4 kurang 3Q lebih kecil sama dengan 10 dengan Q variabel pada himpunan bilangan caca. Tuliskan dulu pertidaksamaannya ekuivalen dengan mana yang mau kita lenyapkan. Bisa, ya. Karena positif 4 yang mau kita lenyapkan, positif berarti dia kedua ruas dikurang. Positif dan dikurang supaya mereka bertemu, supaya mereka menjadi 0. Ruas kiri dan ruas kanan ya, nak. 4 kurang 4 itu penulisannya pun dekatan buatnya, nak, ya. Oke, sejenis. 4 kurang 4, nak. 0. 10 kurang 4, 6. 0 dikurang 3Q itu juga sudah Ibu bahas di materi persamaan linear satu variabel. Nih dia. Apakah sudah selesai penyelesaianmu ini? Belum, nak. Karena apa? Karena variabel Q di sini koefisiennya negatif 3. Jadi harus gimana selesai supaya dia selesai jika koefisiennya ini positif 1. Ini kan negatif 3. Karena dia negatif 3, kamu lakukan lagi tahapan berikutnya, yaitu kedua ruas dibagi negatif 3, nak. Ya, ingat dia karena kedua ruas dibagi negatif 3, ingat, nak. Kedua ruas jika dibagi dengan bilangan yang negatif, apa yang terjadi? Karena kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan berubah. Jadi lebih kecil sama dengan ini berubah arah, nak. Seperti ini. Jadi berubah arah dia kan? Oke. Ya. Negatif 3Q dibagi negatif 3 itu positif 1Q. 6 dibagi negatif 3 itu negatif 2. Oke. Tuh, kita pindahkan. Oke. Sudah selesai? Belum, ya, karena pertidaksamaan linear itu membutuhkan garis bilangan biar lebih nyaman, biar lebih yakin kamu melihat jawabanmu. Ingat, nak, soal ini juga variabelnya itu terdapat pada bilangan caca. Bilangan caca itu dimulai dari 0,1, 2 dan seterusnya. Ini dia. Ya, ini dia. Oke. Berarti nanti arah ke sini, alurnya ke sini, ke kanan. Karena lebih besar, berarti alur penyelesaiannya ke kanan. Karena dia lebih besar atau sama dengan min 2, berarti harusnya min 2 ini ikut. Tetapi karena min 2 ini bukan merupakan bilangan caca,
Maka jawabannya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Mudah-mudahan kamu paham kenapa di sini dibuat tanda titik 3, karena lebih besar daripada negatif 2 ke kanan. Kan dan seterusnya, masih banyak lagi. Bebas, ya. Kita perhatikan contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 kali 2T kurang 1 lebih kecil sama dengan 2T tambah 9 dengan T variabel pada himpunan bilangan caca. Bu, kenapa buat soalnya selalu pada himpunan bilangan caca saja? Tidak ada masalah. Nanti Ibu buat dengan contoh dengan himpunan bilangan yang lain. Tidak ada masalah. Yang penting kamu paham saja. Kalau bilangan caca itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa Ibu ganti dengan bilangan asli, tetapi nggak ada masalah ya nak ya. Kita buat penyelesaiannya. Tuliskan dulu pertidaksamaannya. Oke. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 dikali 2T kurang 1 lebih kecil daripada 2T tambah 9 dengan T adalah variabel pada himpunan bilangan caca. Penyelesaiannya, tuliskan dulu pertidaksamaannya. Ekivalen dengan mereka dikalikan nak ya, karena di situ ada tanda kurung. 3 kali 2T itu menghasilkan positif 6T. 3 dikali negatif 1 itu menghasilkan negatif 3. Sehingga hasilnya adalah 6T dikurang 3 lebih kecil sama dengan daripada 2T tambah 9. Oke, selanjutnya kita apakan? Negatif 3 ini yang mau kita lenyapkan, negatif 3. Berarti kalau mau dilenyapkan, dia itu harus ditambahkan dengan lawannya. Negatif lawannya adalah positif. Kedua ruas ditambahkan 3. Perhatikan ini kedua ruas nak ya, ruas kiri dan ruas kanan. Masing-masing ditambahkan 3. Oke. Selanjutnya negatif 3 tambah 3 itu adalah sejenis, sama-sama konstanta. Mereka bisa disederhanakan menjadi 0. Nanti selanjutnya positif 9 tambah 3 itu sama-sama sejenis, sama-sama konstanta. Mereka bisa disederhanakan menjadi positif 12. Ini hasilnya. 6T tambah 0 itu 6T. Ini hasilnya. Apakah sudah selesai? Belum ya. Pada ruas kanan itu terdapat 2T, itu juga harus kita lenyapkan. 2T di situ positif sehingga menjadi kedua ruas dikurangkan 2T, masing-masing ruas ya, ruas kiri dan ruas kanan. Perhatikan. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini tadi dia lanjutannya. 6T kurang 2T itu sejenis. 2T kurang 2T itu sejenis. Ini dia nak ya. Ini hasilnya. Oke, 0 tambah 12 itu 12. Apakah sudah selesai? Belum. Karena apa? Karena variabel T di sini koefisiennya itu belum positif 1, sehingga seperti ini. Kedua ruas dibagi 4. Ingat dia kedua ruas dibagi 4 berarti dibagi dengan bilangan yang positif. Oke. Karena kedua ruas dibagi dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaan ini tidak berubah ya nak ya, sampai nanti akhir ini kamu menggunakan lebih kecil sama dengan ya. Dibagi 4, masing-masing bagi positif 4, 4 dibagi T4, 12 dibagi 4 itu 3. Oke, tetap juga menggunakan garis bilangan bulat. Oke, karena dia lebih kecil dari 3 dan dia merupakan bilangan caca, kita buat dulu garis bilangan bulatnya. Ini dia. Karena lebih kecil atau sama dengan 3 berarti 3-nya ikut nak. Oke, jadi jawabannya cukup hanya sampai 0 karena dia merupakan bilangan caca. Maka himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut itu adalah 0,1,2,3. Ini buramnya ada Ibu buat. Kamu bisa, kalau kurang paham, kamu bisa mempelajari buramnya. Kita lanjut kepada contoh 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan setengah X tambah 3 lebih kecil atau sama dengan 1/5 X. Di sini Ibu ambil pertidaksamaan linear satu variabel bentuk bilangan pecahan ya nak ya, dengan X variabel pada X-nya bukan variabel pada himpunan bilangan caca atau pada himpunan bilangan bulat atau pada bilangan asli, bukan. Kali ini variabelnya hanya terdapat pada bilangan negatif 15.
koma negatif 14, koma negatif 13, koma negatif 12, koma negatif 11 sampai 0. Itu tanda titik 3 di situ maksudnya bisa dilanjutkan nak ya. Penyelesaiannya tuliskan dulu pertidaksamaannya. Kemudian mana yang mau kita ambilkan tahapannya. Oke, karena dia itu pertidaksamaan linear berbentuk pecahan, kita lihat di ruas kiri itu ada 1/2, berarti penyebutnya 2. Di ruas kanan itu 1/5, penyebutnya 5. Kita ambil KPK-nya. KPK 2 dan 5 itu kan 10. Sehingga kedua ruas kita kalikan 10 ya. Ruas kiri dikalikan 10, ruas kanan dikalikan 10, dikalikan. Oke. Ini semua ada nanti di buramnya di slide berikutnya. Setelah dikalikan menghasilkan seperti ini. Oke. Selanjutnya, apakah sudah selesai belum? Positif 30 itu yang mau kita lenyapkan. Karena dia positif 30, maka kedua ruas dikurang 30, menghasilkan seperti ini, ruas kiri dan ruas kanan. Positif 30 dengan negatif 30 itu sejenis ya nak, sama-sama konstanta. Positif 30 kurang 30 itu 0, sehingga menghasilkan 5x tambah 0 lebih kecil atau sama dengan 2x kurang 30. Selanjutnya kita pindah ke slide berikutnya. Ini dia. Apakah sudah selesai? Belum nak ya. Variabel 2x yang terdapat di ruas kanan itu kita harus lenyapkan ya nak ya. Kita ingat prinsip untuk menyelesaikan persamaan linear maupun pertidaksamaan linear satu variabel, pisahkan tempat antara yang ada konstanta dengan yang ada variabel ya. Jadi 2x yang di kanan itu kita harus lenyapkan. Kedua ruas dikurang 2x. Ruas kiri dan ruas kanan sejenis. Oke ya, sudah paham dari mana itu? Kalau 0 dikurang 30 kamu sudah paham, sudah ibu paparkan di materi sebelumnya. Oke, apakah sudah selesai? Belum, karena variabel x itu koefisiennya belum positif 1, sehingga kedua ruas dibagi 3. Kedua ruas dibagi 3 berarti dibagi positif 3 ya. Karena kedua ruas dibagi dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaannya tidak berubah. Seperti ini. Ini tidak berubah ya nak ya. Tanda ketidaksamaan ini tidak berubah. Ini tidak berubah ya. 3x dibagi 3 itu positif 1x atau x, negatif 30 dibagi 3 itu adalah negatif 10. Apakah sudah selesai? Sudah selesai untuk menentukan himpunan penyelesaian berikutnya. Seperti biasa kita menggunakan garis bilangan ya nak ya. Perhatikan garis bilangan berikut ini ya. Dia lebih kecil sama dengan negatif 10 ya, itu jawabannya. Tetapi kamu ingat tadi x-nya itu bukan terdapat pada himpunan bilangan caca. Ingat tadi soalnya, bukan terdapat pada himpunan bilangan asli, bukan terdapat pada himpunan bulat, bilangan bulat, tetapi variabel x-nya harus terdapat pada ini aja. Ini negatif 15, negatif 14, negatif 13 dan seterusnya. Kalau kamu ingat tadi soalnya ya. Karena di sini yang tentu penyelesaian akhirnya itu adalah x lebih kecil atau sama dengan negatif 10, berarti kalau lebih kecil atau sama dengan negatif 10 nya berarti ikut ya nak ya. Lebih kecil daripada negatif 10, ambil dulu negatif 10 nya di mana? Negatif 10 nya di sini. Karena dia lebih kecil ya, berarti dia arahnya ke kiri. Ingat ya nak, kalau dia tadinya x lebih kecil daripada negatif 10, negatif 10 nya tidak diikutkan. Tetapi karena di sini x lebih kecil atau sama dengan negatif 10, negatif 10 nya diikutkan. Karena dia lebih kecil berarti arah himpunan penyelesaiannya ke kanan. Itulah dia. Oke, maka himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear berikut itu jawabannya adalah negatif 15, negatif 14, negatif 13, negatif 12, negatif 10, negatif 11, negatif 10. Bu, kenapa tidak diikutkan negatif 16 di sebelah kirinya ini? Kenapa ibu berhentikan hanya sampai negatif 15? Kenapa tidak diikutkan negatif 16? Karena kalau kamu lihat tadi soalnya di awal variabelnya itu hanya dibatasi dari mulai negatif 15 sampai dengan 0. Mudah-mudahan kamu bisa paham. Kalau tidak paham, kamu ulang-ulang lagi videonya nah, ya. Selanjutnya ini ada buramnya. Oke, kamu bisa pelajari. Selanjutnya contoh 6, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan setengah kali x tambah 5 dikurang 1/4 x tambah 1 lebih besar daripada 3. Oke, ibu ingatkan sama kamu, yang terdapat pada ruas kiri ini nak. Yang terdapat pada ruas kiri ini. Yang terdapat pada ruas kanan ini ya. Jadi
Bagaimana penyelesaiannya? Selesaikan dulu yang di ruas kiri, masing-masing dikalikan karena oke, kalikan. Oke. Hasil perkaliannya ini, buramnya juga ada Ibu sertakan di file berikutnya, di slide berikutnya. Oke. Kemudian tuliskan mereka, dekatkan mereka yang sejenis, ya. 1/2x itu sejenis dengan negatif 1/4. X positif 5/2 itu sejenis dengan negatif 1/4. Jadi tuliskan mereka jadi berdekatan nih anak ya. Setelah itu ini sejenis. Sebenarnya ini materi SD nak ya. Kalau 1/2 dikurang 1/4 itu adalah materi SD. Tapi itu pun ada Ibu berikan buramnya di slide berikutnya. Ini dia. Oke. Ya. Apakah sudah selesai? Belum. Positif 9/4 itu mesti kita lenyapkan sehingga kedua ruas dikurang 9/4. Oke, sejenis. Ada juga di buram Ibu jelaskan. Oke, 1/4x tambah 0 itu 1/4x juga. Apakah sudah selesai? Belum nak. Karena variabel x-nya itu koefisiennya 1/4. Ini variabel x koefisiennya 1/4. Bisa selesai jika variabelnya itu koefisiennya positif 1. Supaya dia menjadi positif 1, maka kedua ruas dikalikan 4. Kedua ruas dikalikan positif 4. Oke. Karena kedua ruas dikalikan dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaannya tidak berubah. Ini jangan berubah ya nak ya. Tanda ketidaksamaan ini lebih besar, ini jangan berubah. Tetap dia nak. Bila di hasilnya dikalikan. Oke ya. Perhatikan garis bilangan berikut. Ya, nak ya. Ini dia. Tadi kalau kita ingat soalnya itu dibatasi, nak ya. Dibatasi tadi himpunannya sampai mana saja. Kalau kita perhatikan tadi soalnya dibatasi dia variabel x-nya itu terdapat pada bilangan bulat. Oke, ini kita buat garis bilangannya. Oke, X-nya lebih besar daripada 3. Kalau katanya lebih besar daripada 3, berarti arah panahnya ke kanan. Tetapi 3-nya tidak ikut nak, karena lebih besar, bukan lebih besar sama dengan. Ini dia jawabannya ya. Dan tidak dibatasi sampai 12, bisa sampai 13, 14 dan seterusnya. Makanya di sini penyelesaiannya coba kamu perhatikan. Penyelesaiannya Ibu buat dengan tanda titik 3. Maksudnya bisa juga dituliskan, bisa kamu juga masukkan 7,8,9 sampai seterusnya. Makanya Ibu akhiri dengan tanda titik 3. Ini dia buramnya, kamu bisa nanti pelajari. Oke, ini dia soalnya. Ya, latihan ini kamu kerjakan di dalam buku catatanmu, tidak usah diupload di GCR. Nah, ya mudah-mudahan latihan yang Ibu berikan ini hampir mirip dengan materi yang sudah kita paparkan. Kalau tidak paham, kamu bisa ulang-ulang lagi materinya sampai kamu paham. Nah, ya. Tetap semangat dalam belajar matematika, sehat selalu.